Hai, sahabat e-bisnis. Pernah penasaran nggak gimana sih model bisnis online yang bikin hidup kita itu lebih mudah? Nah, dari belanja online sampai streaming musik, itu semuanya masuk ke dalam namanya B2C atau Business to Consumer. Di video ini, kita akan membahas lebih lanjut berbagai jenis bisnis B2C yang sering kita pakai. Oke, check it out. Baik, mari kita bahas yang pertama. Pertama ada namanya online retailer. Ini tuh adalah tulang punggung dari e-commerce B2C. Strateginya gimana? Ada tiga nih. Yang pertama virtual merchant, kayak Amazon. Mereka ini full digital, jadi mereka memangkas biaya operasional karena nggak punya toko fisik. Fokusnya ada di efisiensi logistik dan juga customer experience. Yang kedua, omnichannel merchant, kayak Walmart atau IKEA. Jadi mereka itu pendekatannya pakai gabungan toko fisik dan juga ada online-nya. Jadi lebih fleksibel nih terhadap pelanggan. Keunggulan kompetitif mereka, konsistensi layanan di semua channel. Nah, yang ketiga ada namanya manufacturer direct atau D2C, kayak Nike. Jadi produsen ini langsung ke konsumen, mengurangi ketergantungan ke pihak ketiga. Strategi ini bikin harganya lebih murah dan juga hubungannya lebih personal. Kedua ada yang namanya community provider. Community provider ini ya semacam tempat tongkrong digital kita gitu, seperti Instagram, TikTok. Tapi di balik itu semua ada strategi revenue yang jitu. Yang pertama subscription, kayak TikTok Live. Jadi mereka ini memonetisasi lewat fitur premium eksklusif. Yang kedua advertising, sumber utama nih cuannya. Contohnya iklan di feed Instagram. Mereka ini mengoptimalkan data user buat target iklan yang tepat. Yang ketiga ada affiliate, kolaborasi influencer sama brand. Mereka ini dapat komisi dari penjualan kalau kita klik linknya. Yang ketiga ada namanya content provider. Kalau content provider ini kayak penyedia konten digital kayak Netflix, Spotify atau Apple Music. Strategi mereka fokus ke monetisasi kontennya. Jadi ada subscription, mereka bisa menghasilkan uang dari biaya berlangganan. Kalau advertising ya biasa, model-model iklan buat user gratisan. Dan yang ketiga, salesnya. Nah, salesnya di sini, konten premiumnya mereka ini dijual secara digital kayak film atau musik-musik digitalnya. Oke, yang keempat, ada yang namanya portal. Portal ini kayak ya gerbang informasi digital gitulah. Google, Yahoo kan kita udah sering ya. Jadi contohnya ini strateginya bisa didiversifikasi seperti subscription, layanan premium kayak Google Workspace, terus ada advertising. Nah ini pengiklannya ini bayar buat muncul di platform mereka, di portal mereka. Jadi iklannya berbasis data ini sangat powerful. Yang ketiga ada transaction fees. Jadi ya komisi mereka ini dari setiap transaksi yang lewat dari portal mereka. Misalnya Halodoc atau berita-berita yang dia taruh di link portal mereka. Yang kelima ada namanya transaction broker. Transaction broker ini ya makalah digital kayak Expedia buat tiket pesawat. Strateginya simple tapi efisien. Jadi mereka ambil komisi per transaksi, tapi nilai tambahnya itu mereka punya kenyamanan dan juga penghematan waktu buat para pelanggannya. Berikutnya yang keenam ada namanya market creator. Nah ini menarik nih. Market creator ini kayak eBay atau Airbnb. Jadi fokus jadi fasilitator. Kayak dia bikin pasar online gitu. Mereka nggak punya inventory, tapi menyediakan platform buat pembeli dan penjual bertemu. Strategi mereka ambil komisi dari setiap transaksi, tapi fokus ke trust building dengan sistem review. Nah yang terakhir ada namanya service provider. Ini terakhir ini yang dijual layanannya, jadi bukan produk lagi, jadi layanan digital kayak ya Canva atau Zoom. Jadi strategi pendapatan mereka lebih fleksibel banget. Jadi yang pertama ada subscription, kayak paket premium yang bikin user bebas pakai semua fitur tanpa batas, kayak Spotify Premium misalkan tanpa iklan tuh. Terus advertising, iklan-iklan di versi gratis tetap bisa kita jangkau dengan banyak pengguna. Yang terakhir pay per use. Ini maksudnya buat kamu yang mungkin cuma sesekali butuhnya nih, mereka bisa bayar sesuai pemakaian. Misalnya kita beli kredit buat Zoom biar durasinya lebih lama, jadi nggak perlu berlangganan, mereka hanya memakai pada waktu mereka butuh. Jadi itu dia strategi bisnis di balik berbagai jenis B2C. E-commerce itu bukan cuma soal jualan, tapi gimana bikin value yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Semoga insight ini akan berguna buat kamu semua ya. Mari kita eksplorasi dunia bisnis digital lainnya. Sampai jumpa.